sehingga mungkin belum sempat. Kalau dari handout-nya Pak Sahat apa? Yang bahasa Indonesia. Sama dengan tadi yang didefinisikan, tetapi reliability atau keandalan dari suatu produk berhubungan dengan kemungkinan survival dari produk tersebut. Coba dibuka yang di atasnya problem. Di atasnya problem, ada dua definisi saya berikan. Itu mungkin yang di minute one way yang namanya salah itu. Ya. Yang a definition of reliability is as follows. Di atasnya problem. Yang probability itu bukan, Pak? Ada dua, di atasnya sama di bawahnya. Ya, probability. Nah, misalkan mau pakai yang itu nggak apa-apa. Mau pakai yang di atasnya nggak apa-apa. Supaya kalau kita berbicara keandalan, karena berhubungan dengan kualitas juga. Kalau yang definisi yang probability di paragraf kedua itu state bahwa probability itu didapatkan dari jumlah cara mendapatkan, betul, cara mendapatkan. Tapi definisinya gampang cara mendapatkan, cuman definisinya. Nah, jangan pakai itu. Yang ada contohnya di situ. Kalimat setelah itu. Sebagai contohnya, for instance, a statement, bla 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 bla. Nah, itu loh. Yang 75% itu ya maksudnya, Pak? Ya, nah coba dipahami kalimat itu. Nah, itu ya. Nah, coba kalau yang di atasnya. For example,
Nah, apa artinya? Kalau kita mempunyai keandalan atau R ya sebesar 85%, nah itu nggak cukup ya, mesti ada untuk berapa lama. Lalu ada untuk berapa lama, untuk berapa jam, dan lain sebagainya. Mau dia sanggup berfungsi ya, seperti yang direncanakan. Jadi kalau 85% untuk 200 jam waktu operasi, artinya rata-rata dari 100 peralatan 85 akan bisa beroperasi selama 200 jam. Boleh nggak lebih dari 200 jam? Boleh. Nah, jangan kata kalau yang di bawahnya itu kan 75% untuk 80 jam, sama aja kan? 75 dari 100 kali trial. Untuk paling sedikit, paling tidak 80 jam. Nah, itu maksud saya. Jadi paham? Paling sedikit. Jadi melebihi itulah dia itu ya. Keandalan itu adalah probabilitas melebihi waktu yang disyaratkan. Nah, itu at least ya, paling sedikit ya, waktu yang. Nah, ada kata-kata dua-duanya menggunakan ngawali dengan 2 kata atau 3 kata. Yang di atas ya, di kalimat to say, for example, that, ini. Terus kemudian yang di bawah itu ada, for instance, a statement that. Nah, jadi ada kata-kata apa? Probability of survival, Pak. Ya, jadi probability of survival itu sama dengan keandalan. Ya. Kemungkinan untuk survive, untuk mampu berlangsung, nama lainnya adalah keandalan. Jadi kalau orang, tolong hitungkan probability of survival, itu sama saja dengan menghitung keandalan. Nah itu terminologi kecil-kecil ini yang perlu kita pahami. Jadi kita belajar ini dulu. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, definisi dari keandalan adalah sebagai berikut. Nah, keandalan produk adalah probabilitas dari suatu produk melakukan fungsi yang diinginkan, fungsi yang ditanyakan untuk selama umur yang diinginkan juga di bawah kondisi operasi yang dihadapi. Jadi selalu ada persentase dan apa? Waktu operasi, ya. Jadi di sini berhubungan dengan probabilitas. Ini probabilitas kalau dibandingkan statistik biasa lebih sulit, lebih jelimet ya untuk probabilitas itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan keandalan? RT itu sekian persen katanya. Dari mana mendapatkannya? Ada gambaran, ada bayangan, mungkin ada yang tahu. Dari perhitungan itu Pak, kemungkinan kegagalan jadi 1 dikurangi dari kemungkinan kegagalannya Pak, jadi didapatkan persentase keandalannya. Tuh, tapi dari mana? Kalau kemungkinan
kemungkinan kegagalannya itu bisa didapatkan dari perhitungan menggunakan distribusi eksponensial. Tidak harus eksponensial ya sebetulnya, salah satunya. Tapi gimana kok bisa dapat? Kalau dari yang penjelasan yang tadi di atas problem itu kan dijelaskan rumusnya kan Pak. Kemungkinan kegagalan itu bisa didapatkan dari kemungkinannya sukses dibagi dari total divided by total number of trials. Baik, apa yang didapatkan dari situ? Nggak ada salahnya. Apa yang diperoleh dari situ? Sudah benar, coba. Tadi kan jelaskan jumlahnya ya dibagi oleh total number operasi. Nah, pakai bahasa Indonesia, lihat di handout Quality and Reliability halaman yang kedua. Laju kegagalannya, Pak. Nah, dari laju kegagalan. Jadi tadi itu jumlah kegagalan dibagi dengan total waktu operasi. Nah, di kita kan di situ disebutkan the number of times that an event occurs success ya, dibagi jumlah. Nah, di sini sukses itu adalah gagal. Boleh kan ya? Kegagalan sebagai suatu sukses. Jumlah kegagalan dibagi total waktu operasi. Nah, saya berikan yang masih mungkin di itu ya, di HP, yang barusan 2 itu, nggak tahu halamannya kelihatan nggak? Halaman 91, halaman yang keduanya. Halaman yang keduanya. Di bawahnya, figur 42. Figur 42. Iya Bapak. Dari situ kan bisa tahu sekarang yang dimaksud dengan downtime itu yang mana? Yang di akhir itu kan? Jadi ada waktu operasi sama waktu downtime ya. Jadi kita mencatat downtime-nya atau waktu operasinya. Nah, di halaman yang sama di bahasa Indonesia juga ada, di halaman 91 itu ada lambda ya. Lambda itu laju itu sama saja dengan mu ya. Mu. Jadi kalau sudah sempat dibaca, tadi ada yang sudah sempat baca kan distribusinya mengikuti distribusi eksponensial atau Poisson ya. Nah, untuk itu kalau Poisson yang cukup diketahui adalah rata-ratanya saja toh. Rata-rata saja dinotasikan lambda atau mu ya kan ya. Jadi ada 5 kegagalan. Kegagalan pertama setelah 75 jam. Jadi di handout bahasa Indonesia juga ada. Di sini ada gambarnya gitu misalkan ya. Tinggal lambda itu
bisa digunakan untuk menghitung mean time between failure. Mean time, waktu rata-rata di antara kegagalan. Mean time between failure. Itu menjadi seper lambda atau seper mu. Ya, ingat aja itu. Seper lambda atau seper mu. Nah, itu yang kita catat. Ya. Waktu-waktu itunya itu. Waktu-waktunya itu yang dicatat. Kemudian kita bisa menggunakan software untuk menentukan pakai Minitab bisa. Ya. Ada lagi saya agak lupa, sudah lama nggak saya pegang software untuk maintenance biasanya. Itu kita bisa menentukan dia mengikuti distribusi apa. Jadi tidak harus selalu eksponensial atau Poisson, ya, bisa normal, bisa Weibull 2 parameter, 3 parameter, dan lain sebagainya. Jadi banyak kemungkinannya ya distribusinya. Nah, setiap distribusi akan memiliki cara sendiri untuk menghitung min-nya. Kalau distribusi normal, menghitung min-nya bagaimana? Normal. Min sama dengan apa? Rata-rata sama dengan apa? Kalau kita menghitung rata-rata itu bagaimana sih? Total dibagi jumlah datanya, Pak. Ya, sama. Arithmetic mean. Ya, itu sebetulnya sama dengan cara menghitung mu untuk data yang berdistribusi normal. Jadi mu sama dengan sigma xi dibagi n, i1 sampai n itu ya, itu sebetulnya mewakili perhitungan min-nya untuk distribusi normal. Nah, kalau distribusi binomial, min-nya sama dengan apa? Mungkin masih ingat. Mu-nya sama dengan apa? N kali P, Pak. Betul, N kali P kecil. Ya. Nah, saya tahu kan sekarang, jadi semuanya tergantung pada distribusinya. Kalau Poisson kira-kira apa? Masih ingat? Lambda kali T, Pak. Nah, kali T. Jadi kali mu-nya. Lambda. Poisson tuh harga rata-ratanya lambda, Pak. Lambdanya itu N kali P juga. N kali P. Iya. Jadi mirip seperti binomial kan ya. Karena Poisson boleh bisa digunakan untuk mendekati binomial ya. Kalau N-nya besar, P-nya kecil. Baik, nah lumayan kan, jadi saya tahu apa yang dimaksud dengan keandalan. Nah, ada probabilitas. Jadi kan persentase 80% itu kan menunjukkan kemungkinan ya, atau probabilitas. Jadi dinyatakan oleh kemungkinan atau probabilitas keandalan itu. Nah, rumusnya bisa kita menghitung kemungkinan gagalnya dulu. Jadi F besar T,
kemungkinan terjadinya kegagalan. Nah, kemudian reliability-nya adalah 1 dikurangi itu. Jadi kalau ini FT, ini P-nya, kelihatan ya, FT sama P. Nah, ini FT-nya, ini fungsi PDS-nya, probability density function. Maka di sini adalah RT, di sini adalah ST. Ini semua kalau kita menghitung probabilitas adalah luasan, ya, luasan. Supaya tahu. Jadi keandalan itu di sebelah kanannya T, di sebelah kanannya T yang diketahui T operasi atau apa, gitu ya. Jadi caranya seperti itu menghitungnya. Jadi kita tahu posisinya di sebelah mana. Makanya 1 minus F besar T, kenapa? Karena yang di sebelah kanannya. Jadi kalau nanti ngitung, hati-hati ya, baca soalnya. Ada contoh soalnya ya. Saya berikan juga di handout bahasa Indonesia juga ada. Kalau ditanya probabilitas melebihi T-nya, berarti ditanyakan apanya? Kalau melebihi T di tengah, T atau T ini, di sebelah kanannya, kalau disuruh menghitung probabilitasnya untuk melebihi waktu T, berarti kita menghitung apanya? Keandalannya, Pak. Keandalan. Itu ya, ingat, nggak sulit ya. Jadi makanya saya gambarkan lewat grafik seperti ini supaya jelas. Ini fungsi eksponensial kan, semakin turun ya, semakin lama. Nah, ini tidak harus eksponensial. Ya, seperti itu. Nah, ditunjukkan di halaman 90 ya. Di halaman 90 akhirnya bentuknya itu seperti apa sih? Suatu laju kegagalan dari peralatan. Ada kurva bak mandi, bathtub curve ya, di halaman figur 41. Supaya gampang untuk melihatnya. Di bahasa Indonesia juga ada, bahasa Indonesia juga ada. Nah, kita lihat awal itu dia akan menurun ya, menurun dengan cepat. Jadi di situ disebut sebagai infant mortality period. Jadi seperti anak kecil kan, kalau di awal-awal itu selalu kan belajar jalan, banyak jatuh ya, banyak mengalami kegagalan ceritanya. Dia turun cepat ya, nggak lama, tapi when dia steady, constant failure rate ya. Di sini exponential failure rate yang berlangsung. Nah, kemudian setelah itu kan masa masih muda ya, masa masih muda, mesin kalau orang waktu masih muda. Nah, setelah itu kan mulai berumur ya, maka dia naik, laju kegagalannya meningkat, maka yang diinginkan itu kan sebetulnya menggeser garis putus-putus yang kedua itu ya, itu dibuat ke sebelah kanan lagi kalau bisa. Jadi melakukan maintenance ya, pemeliharaan yang terjadwal dan yang benar itu akan menggeser itu, sehingga dia akan lebih panjang lagi daerah constant failure rate-nya. Itu tujuannya maintenance. Jika mau nggak mau kita harus mengerti kurva bak mandi ini
yang didasarkan pada failure rate. Nah, di bawah ditunjukkan kalau peralatan elektronik itu sebelah kiri, jadi agak lama gitu ya untuk naik kembali. Untuk mechanical equipment itu biasanya daerah yang harusnya konstan tuh tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Jadi biasanya reliability dihubungkan dengan maintenance, dihubungkan dengan maintainability, ya, kemampuan untuk dipertahankan, dirawat, dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke gambar 42 ya. Jadi kapan sih kita melakukan maintenance itu? Suatu terjadi downtime. Suatu terjadi downtime, kita melakukan maintenance sehingga kita perlu menentukan kan, seberapa sering kita melakukan corrective maintenance ini. Jadi pemeliharaan korektif jadwalnya itu seperti apa? Itu tujuannya. Saya tunjukkan, saya share dulu ada bimbingan saya untuk mendapatkan gambarannya ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan banget. Penentuan interval waktu pemeliharaan pencegahan dan jumlah tenaga kerja pada peralatan subunit RKC 3 di PTX Pabrik Tuban. Ini misalkan ya. Nah, jadi kenapa sih kita melakukan perbaikan? Ya, di sini jadi PTX ada perusahaan pembuat semen, memiliki frekuensi kerusakan mesin yang seperti apa? Kita cek ya. Kalau tinggi, maka kita harus melakukan perbaikan dan dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang tepat. Ya. Selain itu juga bagaimana meningkatkan opportunity loss-nya itu. Maksudnya, nah ini kalau kita lihat kondisinya seperti ada berapa unit. Nah di sini kita lihat ada pabrik itu kita harus tahu daerah mana yang akan kita cek ya. Kerusakan yang paling banyak itu ini kan RKC misalkan. Kenapa? Karena frekuensi kegagalannya, downtime-nya yang tinggi sehingga mengakibatkan kerugian produksi yang cukup tinggi gitu. Dari 2010 sampai pertengahan 2016. Nah, jadi kita melihat apa aja yang harus kita perhatikan di sini. Jadi ada subunit RKC, terus ada subunit RKC 3 sendiri. Nah, dia berfungsi untuk apa? RKC ini melakukan pencampuran ya, sehingga ada reaksi kimia yang terlibat. Nah, kerugian terbesar akibat emergency downtime-nya itu seperti apa? Nah, kita bandingkan subunit-subunitnya itu. Jadi, bagaimana menentukan interval waktu pemeliharaan pencegahan dan jumlah tenaga kerja pada subunit RKC 3. Jadi, kita nggak ambil semuanya lah, yang parah saja. Ya. Rumusannya seperti ini.
kita batasnya nggak usah asumsi, tujuannya ini manfaat. Nah, di sini apa yang mesti dilakukan? Ya, data apa yang harus diambil? Kemudian kita harus tahu apa saja di sini kan? Konsep distribusi waktu antara kegagalan dan waktu perbaikan, konsep keandalan. Kemudian kita harus tahu proses produksinya, mengumpulkan datanya dan sebagainya. Ya. Biaya perawatannya, jumlah dan biaya tenaga kerja. Nah, di sini mulai proses pengolahan data dan pembahasannya, kemudian penarikan kesimpulan dan saran. Nah, ini. Jadi ada unit-unitnya seperti apa, ada pemodelan unit. Jadi ada unit tuban 1, tuban 2, tuban 3, tuban 4. Nah, kemudian pilih salah satu kan, kemudian di dalamnya lagi ada pemodelan subunit. Subunit operasi crusher, subunit RKC, subunit finish mill. Nah, kemudian kita pilih subunit RKC tadi, maka ada subunitnya. Ini semuanya ini. Ini perjalanannya semennya itu dari bahan baku sampai nanti jadi semen itu seperti ini, ngelewati reclaimer, triple gate, roll mill, fan 6, bucket elevator, rotary feeder, dan sebagainya. Ya. Nah, kita harus ngambil data di situ. Nah, di reclaimer sendiri, apa lagi komponennya? Ada harrow, ada roll, rail chain, work travel, belt, bolt sprocket, dan sebagainya. Ini tadi, sub-unit tadi itu komponen penyusunnya apa saja. Ya. Nah, tadi masih ke sini sampai ke B. Nah, ini alur pengolahan datanya. Ya. Dan sebagainya. Nah, kita nanti bisa mendapatkan kurva ini. Nah, kurva ini, dan akhirnya kita berapa tenaga kerja sebaiknya yang kita gunakan, ya. Nah, kita ngitung keandalannya, melaporkan keandalannya. Nah, kalau kita nggak tahu definisi keandalan itu seperti apa, agak sulit jadinya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, mengumpulkan datanya seperti apa? Data apa? Data downtime yang kita kumpulkan. Data downtime, kemudian diolah. Data downtime tadi diolah supaya kita tahu distribusinya, kan? Kalau kita tahu distribusinya, kita bisa menghitung keandalannya. Kalau yang kita bahas kan menggunakan Poisson ya, gampang. E pangkat minus lambda T kan. Nah, kalau pakai Weibull sudah beda lagi kan, ngitungnya Weibull 2 parameter, Weibull 3 parameter, ataupun eksponensial dan sebagainya, itu akan punya rumus sendiri untuk menghitung min-nya tadi. Itu gambarannya. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi apa itu keandalan, definisinya ada persentase, probabilitas, dari mana dia diperolehnya itu. Probabilitas itu dari perhitungan yang menggunakan rumus-rumus distribusi kan, tergantung pada distribusinya, mengikuti distribusi data kegagalan tadi, data waktu antar kegagalan mengikuti distribusi apa, nanti tinggal kita masukkan. Jadi ada PDF-nya, probability density function. Ini saya tulis ya, PDF-nya ini sebetulnya PDF ya, fungsi padat peluang istilahnya. Yang dimasukkan ke sana, diintegralkan, bisa keluar nanti
persennya. Ya. Nah, kalau kita sederhana aja, kita gunakan yang eksponensial menggunakan Poisson. Nah, karena Poisson kan E pangkat minus lambda T ya, E pangkat minus lambda T, maka kita harus menghitung lambda atau mu-nya, itu maksudnya. Hitung rata-ratanya itu karena rumus kita meminta lambda T atau mu T. Bentar, mudah-mudahan saya bisa ngasih contoh kalau baik, ini saya coba tunjukkan ya. Ini distribusi, jadi distribusi data kegagalan dan maintainability. Nah, distribusi kontinu yang biasa digunakan eksponensial, Weibull, normal, dan log normal. Ada parameter-parameter distribusi. Parameter itu kalau normal itu adalah mu dan sigma atau varians ya. Nah, parameter tadi digunakan untuk menentukan PDS-nya, fungsi pada peluang atau probability distribution, untuk menentukan keandalan RT, laju kegagalan RT, dan MTBS serta MTTR. Nah, ini contohnya kalau distribusi Weibull dua parameter. Di sini parameternya adalah beta dan eta. Ya, beta dan eta ini. Jadi ada parameter scale, ada parameter skala, parameter bentuk. Ini yang nanti menentukan ini. Jadi kita harus tahu betanya, tahu etanya, pada T berapa tinggal dimasukkan ke sini. Gitu ceritanya. Nah, RT-nya menjadi seperti ini. Beda tuh sama rumus kita, FT sebenarnya 1 minus E pangkat minus mu T. Ya. Ini 1 minus FT-nya menjadi eksponensial dari min T per eta pangkat beta. Ini contohnya. Kita nggak akan ke sini, cuma saya ingin memberi gambaran. Seperti ini loh, dapatkan persentase tadi ini. Kita pada T berapa mau menghitungnya? Bisa diikuti kan ya? Di konsepnya. Saya hanya ingin menjelaskan konsepnya. Paling enggak, kenapa kita hanya berhenti ngitung menggunakan Poisson, karena kita mau yang sederhana saja, tidak terlalu sulit ya. Kemudian MTBF-nya seperti ini. MTBF-nya kan seper rata-ratanya kan. Kemudian kalau 3 parameter kita ada eta, beta, sama gamma. Nih. Nah, seperti ini. Ya, eta, beta, dan gamma. Apa itu eta? Parameter skala, beta, parameter bentuk, gamanya parameter lokasi. Ini. Kemudian log normal. Log normal mirip normal. Jadi ada sigma, ada mu. Nah, RT-nya jadi seperti ini. Nah, distribusi, maintainability, dan sebagainya. Coba saya carikan pengumpulan datanya.
Nah, misalkan ini untuk reclaimer, dia time between failure seperti ini. Time to repair-nya, jadi dicatat data-data ini. Gitu loh. Kemudian dimasukkan ke software. Untung ada software. Ya. Kemudian nanti ada perankingan di softwarenya itu mana yang terbaik. Jadi softwarenya di sini misalkan ada kita milih eksponensial 1, 2, W2, W3, 0. Ternyata yang terbaik itu dia ngeluarkan peringkatnya. Yang pertama ini, jadi kita pakai W3 mau nggak mau. Nah ini artinya untuk semua sub-sub unit ini dibuat datanya seperti ini. Beta, etanya, gamanya berapa. Ini semua kok dilalang W3 ya masih nggak apa-apa lah. Karena memang biasanya data-data yang dikumpulkan suatu proses pemeliharaan itu mengikuti WIBUL kebanyakan. Ya keluar fungsi padat peluangnya, FT-nya, semua seperti ini. Nah, jadi itulah gambarannya ya. Saya rasa cukup. Gambarannya untuk mendapatkan keandalan tadi. Kita hanya sederhana aja. Bisa diikuti sampai di sini. Nah, kemudian data kegagalan tadi ya, data kegagalan tadi bisa ada equipment survival. Coba dibuka equipment survival. Ketemu yang di ANOVA yang saya judulnya salah itu ya ada ya, ada second probability of survival concept ya. Kemudian ada failure rate lambda. Didefinisikan sebagai jumlah kegagalan di suatu interval waktu yang tertentu. Dinyatakan oleh lambda sama dengan number of failure dibagi total unit of operating hour. Jadi satuannya itu failure per hour ya. Nah, kemudian failure itu bisa macam-macam ya. Pernyataan failure itu bisa dalam persen failure, lihat tabel 91, persen failure per 1000 jam, failure per 10/6 jam, failure per hour. Nah, kemudian kita bisa saling mengubah dari persen itu ke failure per hour dan sebagainya. Ini tinggal dikalikan dengan 10⁻⁻5, 10⁻6 atau 10⁻+5 atau 10⁻6 ya. Itu mendapatkan nilai failure rate-nya. Nah, untuk apa failure rate-nya? Untuk menghitung MTBF, no? MTBF sama dengan 1 dibagi failure rate. Ya. Super MTBF, kan? 1 dibagi failure rate sama dengan MTBF. Baik, nah saya kemarin saya minta dicoba misalkan kan berapakah expected number of failure untuk suatu peralatan yang memiliki laju kegagalan 12% per 1000 jam selama suatu periode operasi 850 jam. Jadi ada, nah kita kan ingin mengubah ya, berapa banyaknya kegagalan selama 850 jam waktu operasi. Kalau kita memiliki lambdanya sebesar
12% per 1000 jam. Jadi diketahui ya, laju kegagalannya sekian, berapa banyaknya kegagalan. Paham ya? Itu yang ditanya. Jadi disuruh mengubah dari 12% per 1000 jam. Sekarang jadinya berapa? 850 jam toh. Kegagalan, banyaknya kegagalan selama 850 jam. Tadi ya, 12% per 1000 jam. Nah, gimana mengubahnya? 12 kali 10 pangkat min 5 kegagalan per jam, Pak. Ya, jadi 12 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 10 pangkat 3 kan ya, sehingga 10 pangkat 3 nya naik kan, menjadi minus toh. Ya, Iya, betul, Pak. jadi itu dapatnya tadi 12 kali 10 pangkat minus 5 itu dari sana. 12 kali 10 5, nah berapa? Nah kan dimintanya dalam 850 jam, jadi berapa kegagalannya? Tinggal ngalikan aja toh. Iya, Pak. 0,102. Ya, 0,102 failure. Itu. Ini hanya sekedar latihan ya, mengkonversi. Ada yang kesulitan ngikutin? Gak ada ya. Gampang kan? Nah, B-nya ditanya sekarang. Ditanya, MTBF-nya berapa? 1 per lambda sama dengan 8.333,3 jam, Pak. Betul. Jadi kan kita tahu itu kan 12 kali 10 pangkat minus 5 kali berapa? 850 jam kan ya? 0,21. Sehingga 1/1,2 dikalikan 10 pangkat minus 5 kok bisa jadi jam satuannya? Kok bisa 8.333? Kok bisa jam satuannya? Kenapa? Karena kan lambdanya satuannya per hour kan, Pak. Kalau dibagi kan berarti naik jadi satuannya jadi hour, Pak. Tuh, tadi kan 12 kali 10 pangkat minus 5 kan itu yang dibagi 850 ya. Dapat 0,102 failure per jam. Nah, seper ini yang jamnya jadi naik ke atas. Ada yang bingung? Gak apa-apa, saya di stop dulu kalau masih belum ngeh. Saya bingung Pak Bobi. Di sebelah mana ya, Ben? Waktu ngubah apa? Sebenarnya dari yang A itu sih Pak, saya masih belum ngeh Pak, mohon maaf Pak. Gak apa-apa, Mas. Iya. Pertanyaannya kan, berapakah banyaknya kegagalan yang diharapkan untuk suatu peralatan yang memiliki suatu laju kegagalan sebesar 12% per 1000 jam. Nah, jadi laju kegagalan itu bisa dinyatakan dalam persen failure per 1000 jam atau failure per 10 pangkat 6 jam atau failure per jam. Itu istilahnya, seperti itu ya. Bisa dinyatakan seperti itu. Nah, yang diminta itu banyaknya kegagalan selama 850 jam operasi. Nah,
Laju kegagalan. Laju kegagalan itu satuannya di sini kan failures per hour. Nah, kita hitunglah sekarang 12% per 1000 jam. 12% itu kan sama dengan 0,12 toh? Atau 12 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Dibagi Bagi 1000 ya. ya, 1000 jam kan 10 pangkat 3 jam. Ya. Satuannya kan failure per 1000 jam itu ya. Nah, 10 pangkat 3 dinaikkan ke atas kan menjadi 10 pangkat minus 3. Sehingga 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 3 menjadi 10 pangkat minus Minus 5. Ya, 12 kali 10 pangkat minus 5 failure per jam. Kalau untuk 850 jam, berapa banyak kegagalannya? Ya tinggal 850 dikalikan 12 kali 10 pangkat minus 5. Banyaknya adalah 0,102 failure per jam. Kan gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, MTBS kan sepertinya itu kan, kebalikannya itu, laju kegagalan. Tinggal dibalik aja, seper 0,102. Kalau dihitung dapatnya 8333,37 jam. Ya. Kemudian di bagian C-nya yang diminta adalah probability of no failure. Apa artinya probability of no failure? Tidak ada kegagalan. Keandalan, Pak. Sama dengan keandalan. Sama dengan probability of apa di atasnya? Di atas. Definisi yang kedua. Atau di yang pertama pun juga ada. Atau yang kedua apa? Keandalan sama dengan apa di definisi yang kedua? Kalimat kedua ya. Yang pertama kan probability, the first element. Ya, quantitative expression representing Kalimat yang kedua. quantitative expression gitu, Pak. Bukan. Jadi ini tadi kan nomor 10 1C menanyakan probability of no failure terjadi occurring. Probabilitas tidak terjadi kegagalan. Itu tadi dinyatakan sama dengan keandalan kan. Sama juga dengan apa? Sama lagi 3 kata lagi yang bisa diperoleh. Probability of survival, Pak. Iya. Probability of survival, probability of no failure occurring, ya. Probability of survival of an equipment, keandalan, reliability itu sama. Jujur ini dulu waktu kalau di kelas ya, waktu offline saya bagikan, saya minta dibaca. Banyak yang tidak memahami, sehingga waktu evaluasi saya keandalan, saya tanyakan probability of survival, bisa jawabannya berbeda. Nah ini sekarang kita online, jadi saya jangan sampai ya keliru lah kalian ya. Jadi definisi ini penting dikuasain. Kalau kan nanti kita nggak tahu masalah yang mau diselesaikan apa, nggak ngerti definisi. Baik ya. Yang 10.2 itu tinggal konversi aja. Tinggal diapain? Dari 0,000 sekian menjadi failure
per 10 pangkat 5 itu diapakan? Jadi 3 failure per 10 pangkat 5 Pak. Ada kan rumusnya ya? Jadi berapa dapatnya? 3 failure per 10 pangkat 5 hour Pak. 3 failure per 10 pangkat 5 hour. Per 10. Tapi kan dia mintanya Pak. Kalau failure per 10 pangkat 6 itu bukan pangkat 5, itu pangkat 6 itu sebetulnya. Mungkin nggak jelas, mohon maaf. Itu 10 pangkat 6. Nah, Berarti jadi 0,3 Pak. ya 30 kali 10 pangkat 6. Kalau tadi 3 kali per 10 pangkat 6. Ya, Feb. Jadi ini kan mungkin nggak jelas ya. PDF saya itu. Kelihatannya kan dibagi 10 pangkat 5 ya. Nah, aturannya kan nggak ada. Di tabelnya kan adanya per 10 pangkat 6. Yang lain bisa ngikuti di tabel 91 itu loh. Ya. Kan di bawahnya kan adanya kan failure per 10 pangkat 6 jam. Jadi dirubahnya ke sana, bukan ke 10 pangkat 6. Jawabannya sih sama aja. Kalau 3 failure per 10 pangkat 5, kalau 10 pangkat 6 menjadi 30, kan gitu aja. Yang lain bisa ngikutin nih. Bisa ya? Nomor B. 10 pangkat 9. Jadi gimana? Supaya jadi failure per hour. 10,9 kali 10 pangkat 5 failure per hour Pak. Oke, bisa. Atau 1,09 dikali 10 pangkat minus 4. Sama ya. Oke. C-nya. So, 125 kali 10 pangkat min 5 failure. 125 kali 10 pangkat minus 6 pangkat minus 5. Pangkat minus 6. Ya. Jadi 10 pangkat 6 kan? Iya. Gak jelas Pak, mohon maaf Pak, gak jelas antara 5 dan 6 ya itu Pak. Itu 6, semuanya 6 itu mestinya ya. Mestinya 6 itu. Ya, berarti 125 kali 10 pangkat 6. 125 kali 10 pangkat 6. Ya. ,3% failure per 1000 jam menjadi failure per 10 pangkat 6 jam. 63 Pak, 63 failure per 3 failure. Kalau failure per 10 pangkat 6 dia jadi 63. Baik. Ada yang masih bingung? Pengkonversiannya? Nah, ini kan dipraktekkan sekarang di soal 10.3. Berapakah laju kegagalan maksimum untuk suatu peralatan yang probabilitas survivalnya tidak kurang dari 88% yang diinginkan untuk 9.000 jam operasi. Kemudian nyatakan laju kegagalannya dalam persen per 1.000 jam. Probability of survival
sama dengan apa? E min lambda kali T, Pak. Ya, itu sama saja dengan RT kan, sama dengan keanggalan. Ya, Iya, Pak. seperti pelan-pelan. 85% itu adalah RT untuk T sebesar berapa? 9.000, Pak. 1.000. Nah, itu yang diketahui. Sedangkan RT sendiri sudah ada rumusnya, toh. E pangkat minus lambda atau mu T. Ya. Lambdanya 1,41% per 1000 hour, bukan, Pak? 41 atau 42% failure per 1000 jam. Jadi tadi itu kan E pangkat minus mu dikali 9.000 sama dengan 0,88 kan ya. Tinggal dilenkan saja kan. Dilogkan atau dilenkan. Yang lain coba 0,88 sama dengan E pangkat minus mu dikali 9.000. Berapa mu-nya? Kalau yang belum sempat, nah, pakai itu kan persamaan itu. Dilenkan ln E kan, jadinya kan gampang. Ln 0,88 berapa? Sama dengan minus mu dikali 9.000. Ln 0,88 kalau dimasukkan dapatnya minus 0,1278 ya? Iya, Pak. Ya, Pak. 0,278 sama dengan minus mu kali 9.000, ya mu-nya tinggal minus 0, sekian dibagi 9.000. Jawabannya dalam failure per jam masih ya, failure per hour. Kemudian diminta dalam persen failure per 1000 hour. Tinggal dikonversi. Dari jawabannya 1,42 atau 41% failure per 1000 jam. Kan minus sama minus toh. Mestinya 0,00004 ya, nolnya di dalam koma 142 failure per hour. Ya. Tapi ada persen loh, ke persen loh ya. Ke persen failure ada persennya ya. Ada persen. Latihan ini nanti supaya jangan keliru-keliru lagi. Kecil-kecil tapi ya, oke. Sip kalau gitu. Sudah. Nah, terus 10.5 kan saya minta.
Silakan itu dulu, dirubah dulu. Bapak, mohon maaf Pak, itu nanti probabilitasnya fatalnya ketemu 92,41% bukan Pak? Ya,
92,41%. Betul.
Pak Bobi, mohon maaf Pak. Ini mengerjakan nomor berapa lagi ya Pak? Yang lainnya, yang lainnya sudah bisa. Bersama, saya nunggu yang lainnya, mungkin ada yang tanya. Kalau enggak, satu lagi 10-7. Yang lainnya sudah bisa. Nggak ada pertanyaan. 10-5. Kalau ada yang belum ketemu silakan ngecek sama saya, misalkan untuk transformer berapa RT-nya. Sudah dapat? Untuk rectifier-nya berapa keandalannya? Yang transformer itu ketemunya 97,69% Pak. Ya, betul. Kemudian yang rectifier itu ketemunya 97,04% Pak. Ya, Kemudian yang filter ketemunya 97,48. ya, Kemudian karena di seri dikalikan semua Pak. ya. Dari itu dapatnya 92,41%. Oke. Coba yang 10-7 itu latihan yang paralel. 10-7 paralel, coba. Sembilan 98,47% bukan Pak Bobi? Ya, 98,47%. Yang lainnya sudah bisa?
Sudah semuanya sudah bisa? Sudah Pak. Kemudian saya berikan itu lagi masih ya, introduction, quantifying, ada contoh-contoh soal itu ya. Ada aturan 1, contohnya aturan 2, aturan 3, dan sebagainya. Kemudian ada soal-soal juga ya, saya berikan. Mana ini? Aduh, mana? Ada availability ya, availability, pelajari itu juga. Pelajari itu. Nah, saya mau bicara tentang, nah karena semua sudah ya, saya akan bicara untuk studi kasusnya itu ada 5 kelompok ya. Yang terakhir yang kelompok 5 itu 2 orang. Kelompok 5 itu cuma 2 orang. Nah, kelihatan. Yang atas kepotong, Pak. Kurang Kelihatan, ada Pak. sedikit, Pak. Yang A kurang kelihatan Pak. Yang A. Iya Pak. Betul. Iya kepotong Pak. Yang ini kelihatan. Yang kanan. Yang kanan terlihat Pak dari 5, tapi atasnya 5 nggak kelihatan.
GT ini waktu itu kelompoknya ini studi kasusnya. Nah, gini. Jadi A itu Susi, anyone for Susi, B itu quadruple, C itu perbaikan AC, D itu keresenisan, E itu Hancock yang ada di buku apa namanya? Cesakwilano, ya. Nah, kelompok 5, mohon maaf, ini kelompok 5 yang 2 orang itu dapat A sama B, semua ngerjakan E ya, yang Hancock semua ngerjakan. Kemudian kelompok 1 B sama C, kelompok 2 C sama D, kelompok 3 A sama D, kelompok 4 B sama D. Pak Bobi, mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Saya pribadi lupa Pak, saya kelompok nomor berapa Pak? Ada. Bentar. Kelompok 1 itu Bayu, Febri, Mazda. Kelompok 2 Dian, Novia, Yeni. Kelompok 3 Anik, Denis, Maulidya. Kelompok 4 Rian, Alvin, Sani. Kemudian 5 Sandy sama Sabit. 1 Bayu, Febri, Mazda. 2 Dian, Novia, Yeni. 3 Anik, Denis, Maulidya. 4 Rian, Alvin, Sani. 5 Sandy sama Sabit. Saya kirim mudah itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ini ya. Untuk yang Cranston itu nggak tahu, kalau sempat saya anjurkan coba sih ke ini, ke servis mobil seperti Auto 2000 atau apa gitulah, misalkan. Karena itu masalah pelayanan itu ya, mobil kan, itu. Untuk yang ini Pak, yang resenisan itu ya Pak ya? Ya, resenisan itu. Ada 3 kelompok kan ya itu. Coba mungkin satu ke sana, satu ke mana yang punyanya Suzuki, mungkin ya satu lagi punyanya apa gitu. Lihat, tanya-tanya kira-kira seperti apa. Mohon maaf Pak, itu yang perlu diambil datanya gimana Pak tadi Pak? Untuk yang Karena mereka melakukan itu, apa SOP-nya kan nggak boleh, paling nggak gambarnya atau ininya, flowchart-nya. Nah, di sini ini banyak digunakan alat-alat yang itu ya, yang di bab 8 itu ya, Pareto dan lain sebagainya. Nah, kalau membuat Pareto, bukan yang di quadruples itu Pareto. Mestinya tahu sendiri Pareto. Pakai Minitab bisa membuat Pareto atau software lain. Pareto yang benar loh ya, bukan ini loh ya, apa
diagram batang ya. Nah, di situ kan untuk soal-soal itu mana yang tepatnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan. Gitu loh maksud saya. Nah, kan sudah komplit belajar peta kendali, ada statistik dan lain-lain ya, peta analisis kemampuan proses dan sebagainya. Nah, coba itu. Sebetulnya sebentar. Yang masih ada satu lagi yang untuk semua juga, nanti saya kirimkan. Nah, ini dalam bentuk ini aja, saya maunya PowerPoint aja. Dalam bentuk PowerPoint aja. Tulisannya yang bagus, rapi, gitu ya. Jadi untuk A itu misalkan yang dapat A ada 2 kelompok ya, itu akan presentasi gantian. Nah setelah itu saya tandingkan, katakanlah begitu ya. 2 itu nanti kita. Nah tolong kalau bisa kelompok yang tidak dapat A ya dikasih A-nya. Jadi saling tukar menukar, maksud saya begitu. Ya, sebelumnya gitu. Saya jadwalkan mungkin 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi baru presentasi. 2 minggu lagi. Pak Bobi, mohon maaf Pak sebelumnya, itu detail tugasnya seperti apa ya Pak? Maksudnya menyelesaikan studi kasus itu. Jadi ada studi kasus, terus ada pertanyaannya di situ kan, kalau Hancock tuh apa yang N harus lakukan, ada si N di situ. Nah, quadruple itu juga begitu, ada pertanyaannya, semua ada itu nih. Saya terlalu lama nggak ada itu kan ya. Kalau dilihat tuh ada pertanyaannya semua, nggak usah khawatir. Jadi arahnya kemana itu jelas. Nah, baik Pak, berarti kenapa? menjawab pertanyaan dari ini ya Pak, dari studi kasusnya itu ya Pak, yang nanti dipresentasikan di PPT itu ya. Ada pertanyaannya. Ya. Semua ada pertanyaannya, enak. Jadi kita nggak belajar yang cuma statistik saja, tapi juga saya bentuk situ ya, alat-alat Pareto, diagram alir, kemudian diagram tulang ikan, ya, rancat, dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, ya nanti japri saya seperti biasa gitu. Dilihat lagi kelompoknya ini pelajari. Ya. Itu yang classroom saya bantu kalau apa sebaiknya seperti itu. Jadi kalau nggak lihat prakteknya agak sulit jawab itu ya. Agak sulit jawab sebaiknya bagaimana gitu. Ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup waktunya ya. Jadi reliability sudah ya, tinggal di itu nanti di hari terakhir. Jadi masih ada evaluasinya, evaluasi untuk peta kendali sama analisis kemampuan proses. Ya. Peta kendali sama analisis kemampuan proses. Kemudian ada lagi
evaluasi akhirnya juga reliability sama acceptance sampling ya. Saya nggak itu, cuman saya kan Pak Sab sudah memberi banyak materinya. Acceptance sampling. Kalau saya lihat di bab 29 itu dibaca acceptance samplingnya itu yang di bab 29 itu konsep-konsep dasarnya mirip dengan Pak Sabto. Jadi masih ada 2 evaluasi, ada presentasi dan sebagainya ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk cari poin. Baik, itu dulu ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu. Malam Pak, terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ini cuman itu ya yang apa? Yang nggak hadir cuman ini ya, yang ke Bali ya. Iya betul Pak. Nah, yang lainnya semua Iya. hadir. Saya lihat ya. Oke. Saya cuma di Gusti, ya Gusti aja yang enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih.